Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi ke materi statistika. Nah, ini untuk matematika wajib kelas 12 untuk bab 2-nya. Nah, jadi untuk materi statistika ini yang pertama adalah kita akan bahas dulu data tunggal. Jadi nanti di pembahasan statistika ini ada namanya data tunggal, ada namanya data kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke data kelompok, kita ulang kembali materi data tunggal. Nah, materi ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP, tapi kita ulang kembali karena itu lanjutan untuk kita belajar di data kelompok. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Nah, itu ada yang pertama min atau rata-rata, kemudian modus, kemudian juga median atau nilai tengah, kemudian juga kuartil. Nah, untuk menentukan 4 jenis ini kita punya beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama itu untuk min rata-rata, biasa simbolnya ini X bar, bacanya ini X bar. Nah, rumusnya dia X bar atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi data-datanya itu nanti dijumlahkan diper dengan banyaknya datanya, atau dalam persamaan matematis ditulis sigma i dari 1 sampai n xi diper dengan n. Nah, walaupun nanti untuk pembahasan selanjutnya atau pengerjaan soal yang selanjutnya di sini kita akan gantikan saja dengan sigma x saja. Jadi kalau kita tulis sigma x itu maksudnya ini sigma xi dari i nya dari 1 sampai n. Oke, nah itu untuk rata-rata. Nah, ini sudah dipelajari di SMP sebenarnya. Yang kedua adalah modus. Nah, modus itu adalah yang paling banyak muncul atau data yang paling sering muncul. Yang ketiga ada median atau nilai tengah. Yang harus diingat untuk median itu datanya kita harus urut dulu. Nah, selanjutnya yang keempat ada kuartil. Nah, ini juga sama, datanya kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang pertama di sini yang kita harus tahu juga untuk kuartil. Nah, kuartil itu sebenarnya dia perpanjangan dari median atau nilai tengah. Jadi kalau misal ada sebuah data, anggap nih datanya seperti ini dari awal ke akhir nih datanya nanti. Nah, kan tengah-tengahnya nanti di sini namanya median. Nah, jadi kan datanya dia terbagi jadi 2. Sementara kuartil itu di median ini sama saja dengan kuartil 2. Nah, ini sama saja dengan median. Nah, untuk kuartil 1 dengan 3, nah di sini kuartil 1, di sini kuartil 3. Maksudnya kuartil 1 itu adalah nilai tengah dari dua pembagian data dari median. Jadi kalau mediannya di sini, nah di sini kan dari data yang sebelah kirinya ada lagi nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari itu namanya kuartil 1. Nilai tengah dari sebelah kanannya itu namanya kuartil 3. Jadi datanya dia terbagi jadi 4 data, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk kuartil ada 3 yang akan kita cari, kuartil 1, 2 dengan 3. Walaupun kuartil 2 itu akan sama dengan nilai mediannya. Oke, kita lihat lagi untuk rumusnya. Kuartil itu sendiri ada QI, nanti I nya ini kita ganti saja. Kalau kuartil 1 berarti I nya 1, 2 berarti 2, kuartil 3 berarti 3. Nah, dia kuartilnya dicari ini data ke I kali N tambah 1 diperempat. Jadi nanti kita gunakan rumus ini, tapi bukan ini jawabannya. Ini kita hanya akan peroleh kuartilnya itu di data yang keberapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang sudah disiapkan. Oke, contoh yang nomor 1. Di sini tentukan rata-rata, modus, median, dan kuartil 1, 2, 3 dari data berikut ini. Nah, jadi datanya ada 8, 12, 16, 12, 10, 12, 16, dan 8. Nah, yang pertama kalau kita mau cari rata-rata, nah itu berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus. Berarti ini semua kita jumlahkan, 8 tambah 12 tambah 16
tambah 12 ditambah dengan 10 ditambah 12 ditambah 16 tambah 8. Nah, diper dengan ada berapa banyaknya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Kita jumlahkan, ini 8 tambah 12 20, 36, 48, 58, 60, 70, 86, 94 dibagi dengan 8. Nah, 94 kita bagi dengan 8 berarti 1, 14, 1 lagi 8, 6 naik koma berarti 60, 7, 56, 45 berarti 11,75. Nah, ini dia rata-ratanya. Nah, ini hanya diingatkan kembali, sudah pernah dipelajari di kelas SMP. Oke, itu untuk cara rata-rata. Jadi kita hanya jumlahkan saja datanya dibagi dengan ada berapa datanya. Jadi yang ini namanya data. Oke. Terlihat lagi untuk yang kedua, untuk modus. Jadi kalau modus dia tidak ada cara khususnya, tinggal kita cari saja mana yang paling banyak muncul dari data yang diberikan ini. Nah, dari sini kan kita kelihatan kalau yang paling banyak itu 12, ada 3. Berarti modusnya adalah 12. Kemudian untuk median yang harus kita ingat, yang pertama adalah datanya harus kita urutkan dulu. Berarti 8, 8, 10, 12, 12, 12, 8, 8, 10, 12, 12, 12, 16, 16. Nah, karena di sini kan datanya ada 8, sebenarnya otomatis kita bisa bagi 2. Di sini 4, di sini 4. Nah, untuk tengahnya berarti di bagian sini. Nah, untuk menentukannya berarti yang ini kita tambah baru bagi 2. Berarti 12 tambah 12 dibagi dengan 2. Atau 24 diper 2 hasilnya 12. Nah, berarti nilai tengahnya adalah 12. Nah, jadi tidak terlalu rumit untuk cara menghitungnya. Nah, yang selanjutnya kita lihat kuartil. Kuartil juga sama, kita harus urut dulu. Berarti tadi 8, 8, 10, 12, 12, 12, 16, 16. Oke. Berarti untuk kuartil 1 dulu. Kuartil 1 berarti datanya data ke I-nya 1 dikali dengan N-nya tadi ada 8 ditambah 1 diper dengan 4. Nah, yang ini kita hitung. Ini kan kita dapat 9/4 berarti sama dengan 2,25. Jadi data ke 2,25. Ah, ini yang harus kita gunakan, data ke 2,25. Nah, ini kan data ke 1, data kedua, di sini data ketiga. Berarti data ke 2,25 itu berarti di selangnya ini. Ada Q1 di sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti nanti Q1-nya itu 8, karena di sini data kedua 8 ditambah dengan, nah, yang ini saya kurangkan 10 kurang 10 kurang 8 dikali dengan ini, batas komanya kita ambil 0,25. Nah, berarti jadinya 8 ditambah 2 kali 0,25. Dapatnya 8 tambah 2 kali 0,25 kan 0,5. Berarti hasilnya adalah 8,5. Berarti ini kuartil satunya 8,5. Jadi tadi ini data ke ini I N tambah 1/4. I-nya karena kuartil 1 berarti I-nya 1, N-nya 8, ada 8 datanya tambah 1/4. Kita dapat tadi ini 2,25. Nah, pertama ini dulu kita lihat 2, data kedua kan 8. Berarti 8 tambah. Nah, untuk 0,25-nya yang ini 10 kurang 8 dikali dengan komanya sini 0,25.
Nah, kita lihat untuk kuartil 2. Nah, ingat tadi kuartil 2 sama dengan median. Berarti kuartil 2 nanti kita akan dapatkan data ke 2 kali 8 tambah 1 diper dengan 4. Ini kamu bisa bagi 2, berarti 9 bagi 2, 9 bagi 2 itu 4,5. Berarti Q2 nya itu data ke 4. 1 2 3 4. 4,5 berarti antaranya ini. Oke, berarti data ke 4 nya 12 tambah, oke, 12 kurang 12 kali komanya di sini 0,5. Berarti 12 tambah 0 kali 0,5, berarti ini kan tetap di 0, berarti hasilnya adalah 12. Nah, untuk Q3 berarti sama juga tadi. Pertama kita cari dulu posisinya 3, 8 tambah 1 9 diper dengan 4, berarti 27 per 4 itu hasilnya 6,75. 24. Oke, berarti Q3 nya itu data ke 6. 1 2 3 4 5 6, berarti 12 dengan 16 nanti, berarti 12 ditambah dengan, kita kurang 16 kurang 12 kali 0,75, berarti 12 tambah 4 kali 0,75. 12 tambah 4 kali 0,75 itu 3. Berarti dia 15. Berarti kuartil 3-nya adalah 15. Oke, jadi begitu cara mencari untuk kuartilnya. Memang agak rumit, walaupun nanti di beberapa buku akan disederhanakan, tapi untuk cara yang sebenarnya ini seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua. Oke, jadi tadi sebenarnya tidak ada yang rumit karena tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ada. Nah, dan di kebanyakan soal, soal-soal yang sering muncul itu adalah soal-soal yang mirip ini. Soal nomor 2 yang akan saya berikan ini. Oke, di sini ada nilai rata-rata 32 siswa adalah 85. Jika nilai 2 orang dikeluarkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 85,1. Tentukan nilai rata-rata 2 orang siswa yang dikeluarkan tersebut. Oke, jadi soal-soal seperti ini yang akan banyak muncul dalam soal-soal nanti. Oke, jadi di sini kita harus pahami dulu soalnya. Yang pertama adalah ada 32 siswa, rata-ratanya 85. Oke, berarti rata-ratanya 85, orangnya ada 32. Oke, berarti kita bisa dapatkan sigma X nya. Anggap yang ini sigma X1 karena kejadian pertama. Itu kan berarti tinggal kita kali saja, 85 kali 32. 85 kita kali 32, 0 17 5 1 24 25 0262, 7, berarti 2720. Oke, kemudian di kejadian yang kedua dibilang di sini jika nilai 2 orang dikeluarkan, berarti dari 32 orang ini ada yang keluar, nilai rata-ratanya menjadi 85,1. Berarti untuk kejadian yang kedua, anggap tadi yang satu, ini yang kejadian yang kedua, rata-ratanya dia 85,1. Tapi orangnya karena 2 orang sudah dikeluarkan dari 32, berarti sisa 30. Nah, berarti untuk sigma X2 nya 85,1 kali 30, berarti 851 kali 3 saja, 0 untuk menghabiskan komanya. Kita kali 3, 15, 24, 25, berarti 2553. Jadi pada saat 32 orang itu jumlah nilainya 2720. Tapi ketika 2 orang dikeluarkan atau tinggal tersisa 30 orang, jumlah nilainya itu 2553. Nah, berarti kita cari dulu sigma X yang anggapnya sigma X yang ketiga atau yang 2 orangnya ini. Oke, berarti kan sigma X yang ketiga yang 2 orangnya ini
ini kan 32 orang, dikeluarkan yang 2 orang, sisa ini. Berarti yang 2 orangnya itu tinggal kita kurangkan saja ini. 2720 dikurang 2553. Itu kan hasilnya 7 11 6 1. Berarti 167 jumlahnya, jumlah nilai untuk yang 2 orangnya. Yang ditanyakan rata-ratanya. Berarti untuk rata-ratanya itu jumlah nilainya 167 dibagi banyaknya. Mereka kan cuma 2, berarti dibagi 2. Hasilnya berarti 83,5A. Ini rata-rata dari 2 orang siswa yang dikeluarkan. Oke, jadi itu untuk materi awal statistik. Semoga dapat diikuti. Untuk kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan di komentar. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share sama teman-temannya, dan jangan lupa juga ditekan tombol subscribe-nya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.